Halo Sobat Gias, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Gias Group. Dan jangan lupa teman-teman semua, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di kami, Opini. Obrolan penting di sini. Oke, kita kedatangan bintang tamu narasumber kita yang perjuangannya cukup melelahkan tapi berbuah hasil nih. Oke, Bro Hendra apa kabar? Sehat. Sehat dong. Dan akhirnya kita kembali lagi. Oke, teman-teman Sobat Gias, ini adalah Hendra yang dimana salah satu dulunya pejuang manajemen trainee di Gias Group Red Army kita sebutnya, dan beliau adalah lulusan dari Red Army Gias Academy. Oke, say hi dulu dong sama teman-teman Sobat Gias. Halo Sobat Gias, apa kabar? Jarang-jarang banget diundang di podcast ini nih. Kesempatan langka. Oke, sip. Oke Bro, gimana kabarnya? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Dan dulu waktu lagi zamannya masa-masa belajar ya kan, suasana di tempat ini masih inget dong? Inget banget. Kangen dong? Rindu ya, bukan main. Oke. Nah, dari masa belajar waktu di Gias Academy ya sampai sekarang membuahkan hasil, lu jadi kepala cabang. Kepala cabang mana by the way? Lombok. Lombok. Kepala cabang Lombok. Mataram. Mataram. Oke, say hi Mataram aja. Mataram. Oke, nah Sobat Gias, ini Hendra adalah sebagai kepala cabang di Lombok. Mungkin bisa cerita-cerita nih, waktu pertama kali datang ke Lombok ya, ke Mataram gitu kan. Kan asli mana sih? Asli Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Tapi kan di Jakarta tinggal ya? Kuliah di Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta. Sempat kerja juga di Jakarta. Oh, sempat kerja. Di mana? Universitas mana? Tarumanegara. Oh, Untar, anak Untar. Gila, anak ternyata Untar. Di Gias juga banyak nih anak Untar. Oke, nah dari Untar tinggal di sempat berarti ngekos ya di Jakarta ya? Ada apartemen sih. Oh, ada apartemen. Ada koko juga. Oh, tinggal sama Di Koko. Numpang ya. Oke. Biaya. Oke, begitu lulus masuk ke dalam Gias ya kan. Terus kemudian ada proses di manajemen trainee. Dan gimana masa-masa belajar di manajemen trainee? Untuk masa-masa belajar, mungkin gue bakalan cerita dari pertama kali masuk Gias kali ya. Yes, boleh nih. Sebenarnya kan gue masih kerja di tempat kerja gue yang sebelumnya lah. Oh, pernah kerja sebelumnya ya. Di Oke. Bekasi. Nah, kebetulan waktu itu gue dapet info dari LinkedIn nih tentang Gias. Terus gue liat, menarik nih perusahaan kayaknya di bahan bangunan kan. Apalagi gue belum pernah terjun sama sekali. Orang awam lah di bahan bangunan. Oh, sebelumnya perusahaan apa? Jewelry. Oh, jewelry. Oke, sip. Terus nyari lihat-lihat, gue cek, kantornya di Kemayoran, deket sama tempat tinggal gue. Karena kan dulu gue ke Bekasi bolak-balik jauh tuh. Oh, lumayan loh. Bekasi kan, ya pegel-pegel seharian itu. Lama-lama, gue juga mungkin udah kepikiran buat resign juga. Oh, oke. Berapa lama sih kerja di sana? 6 bulan. Oh, 6 bulan, oke. 6 bulan. Cuman kan bolak-baliknya tuh yang capek. Lama ketemu dah Gias di LinkedIn. Oh, ngeliat di LinkedIn. Oke. Tapi waktu itu ngelamarnya bukan MT. Oh, oke. Apa tuh? Ngelamarnya finance. Oh, lagi ngelamar pertama ke Gias Finance. Oke. SMA ada basic accounting. Accounting. Tapi jurusan apa sih? Kuliah manajemen. Oh, manajemen. Oke, sip. Terus? Nggak lama ya ikut-ikut ya ditawarin lah jadinya ke mau gak MT. Oke. Tahu tuh MT apa tuh? Searching dah di Google. Oh, belum tahu nih MT itu apa. Oke. Terus? Ini terus di waktu di penjelasan Google kan itu di training buat sebagai leader. Oh, leader. Yes, pasti. Kan Terus? masih jiwa muda kan
mesti Oh, rapi-rapi. yoi dong, pengen dong. Belum ada beban keluarga kan, lempar kemana pun sikat dah. Bisa nih gitu. Yaudah, ayo dah gas, masuk MT. Nah di interview dah waktu itu, waktu yang interview sempet shock juga. Shocknya waktu kenapa? Karena gua waktu interview itu sampai direktur men. Oh, Sampai ish. ikut Terlibat ya Terlibat. dalam cari kandidat MT ya nggak sih? MT, Oke, betul. sip. Jadi, gue belum pernah ketemu sih di perusahaan lain sampai direktur pun nge-interview gitu loh, ikut. Jadi Itu tandanya saking pedulinya dan sangat serius sekali dalam membangun seorang leader loh ya. betul. Oke, terus? Jadi, nih keren banget nih kan. Menarik, nggak lama interview dah. Nah, Nggak lama ya puji Tuhan keterima. oke, jadi kandidat MT. Oke. Itu 4 orang kan, keterima. Lalu hari pertama masuk ngumpul nih. Ya, yang bikin shocknya lagi waktu apa kayak pembukaan gitu lah ya mungkin MT itu Kick off MT. Kick off MT. Oke, Sampai seluruh jajaran manajemen pun ikut terlibat ada di sana ya. ada hadir turut hadir Oke, lah, oke, ngasih kata sambutan. Oh, iya. Jadi dalam hati gue juga ini perusahaan benar-benar serius banget buat ngembangin MT ini kan. Iya. Nggak lama setelah kick off itu kita diajak lah muter-muter di seluruh divisi. Oh, dikenalin lah ya. Dikenalin karena mungkin di tempat kerja gue yang sebelumnya juga nggak ada yang kayak gitu. Oh, masuk udah kerja bodo amat gitu ya. Nggak ada komunikasi antar divisi. Semuanya di bawah divisi dikenalin. Biar tahu ya. Mungkin gua mikir waktu itu, jiwa kekeluarganya keren banget di sini. Tuh. Oke, itu yang menarik yang lu masih ingat sampai sekarang ya. Betul. Oke, selama masa program ya kan, lu belajar apa aja tuh di situ? Wah, kalau Banyak ya? Kalau untuk belajar banyak banget sih. Banyak banget. Dari yang nggak ngerti apa-apa tentang bahan bangunan, yang dari jaringan aja gue nggak tahu nih bentuknya kayak gimana. Belajar ringan kan? Nah, yang kayak gini nih, gue nggak tahu namanya apa. Saya udah tahu dong apa namanya nih. Ya, holo. Oh, oke. Yoi, setiap hari lu jual kan? Iya, setiap hari gue jual masalahnya. Oke. Ya, dari nol lah, dari nol sampai gue bisa di posisi sekarang ya. Oke. Berkat program MT ini. Sama dukungan manajemen Sama ya. pendukungan Ya, manajemen itu memang benar-benar luar biasa. Yes, memang manajemen sangat serius banget dalam program pengembangan karyawan, terutama untuk menjadikan seorang leader. Kenapa? Karena memang perusahaan kita ini saat ini ya berkembangnya cepat banget, bro. Jadi yang gue masuk aja cuman 30-an cabang gitu, sekarang tahu-tahu nggak ngerasa udah 44-an cabang gitu. Dan bahkan target 2025 100 cabang. Bayangin, mana kalau nggak ada tenaga kerjanya, manpower yang wow, repot banget gitu. Nah, teman-teman dari bro pada saat lulus nih MT kan, apa yang lu rasain? Dibilang senang juga ada senangnya ya. Ya maksudnya belum, waktu kan MT itu kan probationnya bukan probation sih, maksudnya masa trainingnya lah selama 9 bulan kan, kayak di inkubasi 9 bulan sampai setahunan lah ya. 9 bulan setahun. Nah waktu itu gue kan schedule-nya 3 bulan di kantor pusat tuh. Oh, in class tuh. Banyak leader-leader yang udah banyak jam terbang, pengalamannya itu kan udah banyak. Yes. Nah, ya kayak kuliah lagi sih. Oke. Tapi dibayar. Wes, itu dia. Belajar dibayar. Gila, seru banget ya. Cuma digias. Oke. Nah, yang ngajar kan itu kan kita sebutnya adalah subject matter expert nih. Betul. Jadi benar-benar dari yang ahli di sales, yang ahli di marketing, bahkan ahli di operasional, sampai logistik, ya sampai pun legal pun terlibat gitu. Karena untuk menjadi seorang kepala cabang dia harus menguasai banyak. Betul. Bukan hanya jual, tapi juga administrasi, keuangan, ya kan, gudang, ya itu kan yang lu banget bisa dibilang makan lah sehari-hariannya pada waktu 3 bulan sampai 7 bulanan ke depan gitu ya. Nah, lu belajar sama siapa waktu itu pada saat di lapangan deh? Kan kalau di kelas kan banyak nih SMA yang ngajar, ya kan, ada ya at least ada Pak TS, ada siapa gitu ya. Ada Pak Marjohan ya kan segala macam. Nah, kalau dari lu di lapangan tuh siapa yang paling benar-benar yang ngajarin lu banget sampai sekarang nih bisa jadi seorang PM gitu? Kalau untuk Pasti kan ada sosok yang di cabang, ada sosok yang di cabang yang benar-benar ngajarin lu banget dong pasti. Kalau untuk sosoknya pasti lebih dari satu sih. Banyak ya. Kalau untuk belajar nggak harus dari satu orang. Dari semua orang itu cara orang buat ngajarin beda-beda. Ilmunya pun yang mereka punya kan pasti beda-beda. Yes. Keunggulan masing-masing kan. Kalau untuk di lapangan
waktu itu kan gue di lapangan di cabang Lampung. Ya, cabang Lampung. Oh, pas lagi belajar tuh, apa sih ya kita sebutnya shadowing lah ya? Shadowing di cabang kan. Itu kan BM Lampung juga banyak ngajarin banyak hal baru lah, banyak ya. apalagi tentang lapangan. Itu Paris. Oh, banyak ngajarin ya. Ada Pak Doni juga, terus Bu Aling. Oh, Bu Aling, area manager di area Sumatera bagian bagian selatan. Itu juga banyak, jadi kasih masukan gimana di lapangan. Jadi dari leader lah ya, leader yang hebat ini, gue banyak belajar banyak hal. Oke, berarti leader di lapangan deh, kepala cabang, area manager, support banget kan? Support banget. Bener-bener ngajarin lu dari yang bener nggak tahu apa-apa juga kan di lapangan. Ya at least kan lu belum pernah jadi apa ya, sales gitu kan, sales yang bahan bangunan gini kan. Nah akhirnya mereka ngajarin lu, bimbing lu sampai lu jadi ngerti nih bagaimana cara prosesnya untuk jadi kepala cabang kan. Karena berkat bantuan mereka juga gitu. Keren banget sih. Nah yang menarik buat lu pada saat lu tahu-tahu dipercaya ini manajemen untuk lu jadi kepala cabang di Gias Mataram, Lombok. Apa yang bikin lu menarik dan sampai sekarang lu masih inget nih? Itu waktu gue masih inget banget tuh waktu gue masih Lampung nih. Masih Lampung. Genap 2 bulan. Oke. Waktu hari Senin gue baru mau nyeles jalan keluar kota kan. Iya. Ini belum jadi kepala cabang kan. Nah, terus Pak Andri nelpon loh. Oh saya? Iya. Oke. Bilang, minggu depan 2 minggu lagi lo siap nggak gitu ya? Pusat ya? Iya. Training jadi kepala cabang Lombok. Ya bener Pak, ini Pak. Dalam hati kan kayak kaget lah. Ini dalam hati, ini Pak Andri ngeprank gua apa bukan? Ya maksudnya dalam 5 bulan kan, dalam 5 bulan. Iya. Udah disuruh megang sebuah itu tantangan dan lumayan berat lah. Iya. Berat, kan? Memang pada saat itu memang pas kebutuhan banget sih. Oke. Terus dibilang, kepikiran dong lu nggak bisa tidur nih? Ya benar. Emang nggak bisa tidur jadinya. Waktu Senin ngasih tahu by phone, Kamis kan baru secara resmi diumumin sama manajemen. Itu Senin ke Kamis nggak bisa tidur. Pikiran terus, makan nggak enak kan? Gua harus ngapain gitu kan? Bener apa enggak ini? Kalau gagal, tapi tantangannya berat. Kan? Tapi kalau nggak gua terima, kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, benar itu dia. Ya udahlah, kalau nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya. Itu oke aja Pak, siap. Jadi semenjak itu gue makin kenceng lagi belajarnya. Karena sebelum jadi kepala cabang pun masuk ke pusat dulu kan. Kita ya apa ya bisa dibilang inkubasi lah ya, inkubasi kita belajar lagi, refreshment ya kan. Gila kan. Nah, begitu kan area kebetulan banget cabang yang memang baru juga tuh di Gias kan. Dengan cabang baru, tempat baru gitu ya. Dengan kepala cabang yang baru nih, yang lu belum pernah ada pengalaman dong. Benar. Nah, begitu sampai di sana gitu, apa yang terletas di pikiran lu ya? Kalau sebelum gue nyampe, gue searching Google dulu. Lombok kan kayak gimana kan gue belum pernah ke Lombok sebelumnya kan. Waktu dibilang jadi kepala cabang Lombok, ya gue searching loh. Tapi Lombok juga. Nih wisatanya mantep nih. Oke. Sambil liburan. Berasa kayak mau jalan-jalan nih gitu. Kerja sambil liburan kapan lagi kan? Searching, udah tahu tentang Lombok kayak gimana, area NTB. Gue mikir, nih makin jauh ya ini gue dilempar dari ujung ke ujung kan. Ya udahlah, masih muda juga. Langsung terbang lah ke sana ya. Bang udah. Oke. Modal nekat loh. Udah nekat. Ayo juga punya bekal dari sini kan. Udah ada bekal dari sini. Yes. Gue nyampe Lombok itu kan nggak langsung opening cabang kan. Sebelumnya 5 hari sebelum kita udah siap prepare juga untuk opening cabang kan. Apalagi semua manajemen juga ikut turut hadir dalam pembukaan itu kan. Iya harus kuat lah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Modal apa yang di dalam benak pikiran lo untuk menjadi kepala cabang? Kalau untuk modal sebagai kepala cabang, yang penting harus terus banyak belajar sih. Oke. Karena apalagi di umur gue yang masih muda banget. BTW lu umur berapa sih? Information berapa sih? Cabang termuda di GSS. Wow. Untuk saat ini ya. Cabang termuda di Gias untuk saat ini. Karena lulusan MT, Red Army, paling muda nih. Berapa sih umurnya? 23.
23 udah jadi kepala cabang, guys. Teman-teman, dia bisa, Anda pun bisa. Iya. Gila keren. Umur 23 jadi kepala cabang, manajer loh itu. Manajer. Oke, nah itu modal apa? Jadi tadi bilang mau belajar. Mau belajar aja. Oke, itu benar sekali karena mungkin tren sekarang sampai 2025 yang menjadi kompetensi umum ya untuk setiap orang kalau lu mau berkarir, active learning. Betul. Artinya apa? Tetap mau belajar. Tetap mau belajar, bahwa kita kalau nggak mau belajar ya udah maunya gitu-gitu aja kan. Tapi kalau mau belajar yang tadinya aduh susah nggak bisa, udah jadi kepala cabang itu nggak gampang loh, ya nggak sih? Benar. Bukan hanya bisa menjual aja, satu menjual bisa, nagih juga bisa, Lagi juga terus kemudian juga lu gimana cara ngatur di kontrol administrasi dan gudang ya kan? Betul. Dan itu yang nggak bukan bisa dibilang apa ya, semua orang bisa tapi asal mau belajar. Asal mau belajar. Keren banget. Buktinya 23 umur tapi bisa. Keren banget. Jangan takut gagal sih. Oke. Nah, sekarang apa yang lo harapkan untuk sekarang lo jadi kepala cabang? Untuk Di pribadi Gias sendiri ya. Dan pribadi sendiri dan di organisasi di Gias Lombok. untuk gue pribadi sendiri ya, tetap gue pasti meningkatkan skill gue sih, karena Oke. menurut gue sendiri ya gue masih banyak kekurangan dan masih banyak harus yang gue benahi Ya. dari dalam diri gue sendiri. Yes. Jadi, Oke. selagi gue masih punya leader-leader yang hebat banget sih, gue akan terus belajar Oke, sama mereka ya. sama mereka. Oke. Kalau buat organisasi di Gias Lombok. Untuk Gias Lombok ya gue harap bisa perform lah. Mungkin target gue Gias Lombok ini bakalan jadi salah satu distributor nomor 1 untuk dunia bahan bangunan di Lombok. Di Lombok. Di Lombok. Area Mataram ya. Betul. Keren banget. Oke bro, thank you banget waktunya hari ini. Kebetulan banget memang ada di Jakarta ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin lu bisa, karena lu umur masih muda, posisi juga udah ya branch manager gitu ya. Mungkin lu ada pesan-pesan buat sobat-sobat Gias di rumah yang mungkin sampai sekarang nih dia mau, ya dia udah lulus gitu, dia bingung mau kerja apa. Kerja dunia bahan bangunan, ya gue nggak ada pengalaman. Nah, gue juga gimana ya dunia bahan bangunan ini gitu ke depannya kan. Dia kan nggak tahu. Betul. Nah, mungkin lo ada pesan-pesan buat mereka yang generasi muda ini kan. Memang ingat bahwa perusahaan kita ini cepat banget berkembang dan kita membutuhkan tenaga kerja yang memang kita bisa bentuk di sini, yaitu seperti kayak Red Army, bro. Nah, sekarang apa nih buat mereka? Mungkin untuk sobat Gias semua yang ada di seluruh Indonesia ya kali ya. Yoi. Mungkin apalagi buat teman-teman semua yang masih bingung untuk tentang karir dan masa depannya, yang masih nyari kerja, yang takut, ya ada peluang ambil sekecil apapun. Lu nggak perlu lihat gajinya seberapa, selagi lu masih muda, lu ambil dulu aja. Ilmunya yang penting. Yes. Penghasilan ngikutin. Wow, betul sekali. Karena duit bisa cari tapi ilmu belum tentu. Susah ya. Susah banget dicari. Oke, Mana sip. gratisan lagi. Mana? Itu. Lu jangan takut gagal, belajar terus. Oke, sip. Oke, thank you banget bro. Wih, hati-hati nanti di jalan ya. Lanjut meeting lagi ya. Jadi kita undang, kita minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Thank you banget. Sehat selalu dan sukses selalu juga buat Gias Lombok dan Bro Hendra. Oke, thank you. Oke teman-teman semua, thank you. Terima kasih banget yang udah nonton video ini. Teman-teman semua, semoga video ini bisa buat inspiratif buat teman-teman semua di rumah, sobat Gias, dan semoga teman-teman juga bisa sukses seperti Bro Hendra untuk umur sekian udah bisa jadi kepala cabang. Oke, jangan lupa buat teman-teman sobat Gias yang belum subscribe, di subscribe, yang baru nonton video ini, dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman semua. Thank you banget dan sampai jumpa di video berikutnya. See you on next video. Bye.